Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Belinda. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Peran Teknologi Terhadap Kreativitas Mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Semarang. Untuk itu, mungkin langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Saya izin share screen. Baik, proposal penelitian saya yang berjudul Peran Teknologi Terhadap Kreativitas Mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Semarang. Alasan saya memilih judul ini karena yang pertama ada tema yang sudah ditentukan oleh kesepakatan bersama. Selanjutnya saya melihat bahwa dan saya merasakan tersendiri bahwasannya mahasiswa desain itu banyak sekali mereka mengasah kreativitasnya melalui manfaatan teknologi, yaitu maksudnya seperti berbagai platform yang sudah tersedia untuk menggali ide kreativitas lebih luas lagi dan tentunya lebih kreatif dan inovatif. Mungkin langsung saja untuk masuk ke dalam presentasi ini. Nah, penelitian ini dilatar belakangi yaitu pada perkembangan teknologi dan informasi saat ini tidak dapat dihindarkan lagi ya atas pengaruhnya terhadap proses kreatif kepada para pelaku kreatif. Tuntutan global selalu senantiasa untuk selalu melakukan penyesuaian perkembangan teknologi dengan memanfaatkan peran teknologi dalam proses kreativitas. Nah, begitu dengan mahasiswa desain komunikasi visual di Universitas Negeri Semarang yang sudah seharusnya cermat dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan proses kreatif. Dengan adanya peran teknologi, mahasiswa desain diharapkan dapat meningkatkan kreativitasnya dengan mengeksplor lebih jauh sebuah ide, konsep, dan gagasan dalam merancang proyek kreatifnya. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian ini saya merumuskan dua masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan teknologi berdampak pada pendekatan kreatif desainer dalam menciptakan karya desain. Maksud dari desainer tersendiri yaitu mahasiswa desain yang kelak nanti akan menjadi profesi selanjutnya itu akan tidak jauh dengan desainer. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah terdapat tantangan tertentu yang dihadapi oleh mahasiswa desain dalam memanfaatkan teknologi secara optimal untuk meningkatkan kreativitas mereka. Nah, semoga besar harapan saya dari dua rumusan masalah yang sudah saya susun ini, semoga dapat mewakili segala pertanyaan atau hal-hal yang sekiranya belum ada jawaban. Selanjutnya, tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menambah wawasan baru mengenai fenomena pengaruh perkembangan teknologi terhadap mahasiswa desain dalam lini pemanfaatan teknologi sebagai pemantik untuk memperkaya ide dan ekspresi mahasiswa desain. Nah, yang kedua, untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas mahasiswa dalam menghadapi perubahan teknologi dalam industri desain. Nah, yang ketiga, untuk mengukur persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dalam mendukung kreativitas dan inovasi dalam disiplin desain. Dan terakhir, untuk memahami dampak positif dan negatif kemajuan teknologi terhadap proses pembelajaran dan prestasi mahasiswa dalam mencapai tujuan kreatif mereka dalam desain. Selanjutnya, dari penelitian ini memberikan manfaat, yaitu saya bagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi peneliti. Ini bermanfaat untuk menambah pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran teknologi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan mahasiswa desain komunikasi visual. Yang kedua, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk mencari ide kreatif melalui platform yang ada. Yang ketiga, bagi seniman, ini bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas seniman dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide yang lebih luas dan mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir bagi mahasiswa seni rupa atau mahasiswa desain komunikasi visual, bermanfaat untuk membantu mengembangkan keterampilan, kreativitas, pemahaman, alur kemajuan zaman, dan dapat menjelajahi perkembangan kreativitas sesuai masa yang ada.
Selanjutnya ada penelitian yang relevan, ada lebih dari 4 yang saya temukan, namun yang paling mendekati itu 4 ini, yaitu dari Lucky Wijayanti, Seminar Nasional yang berjudul Pemanfaatan Teknologi pada Karya Kria dalam Era Revolusi Industri 4.0, di mana pada penelitian itu saya dapat mengambil mengenai peran teknologi terhadap seni atau kria yang memiliki keterhubungan pada penelitian ini. Selanjutnya, Suciati 2018 yang berjudul Pengembangan Kreativitas Inovatif Melalui Pembelajaran Digital. Pada penelitian ini, saya mengambil makna kreativitas itu sendiri untuk memahami pengertian kreativitas. Yang ketiga, Unik Hanifah Salsabila dan Niar Agustina 2021 yang berjudul Peran Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran. Pada penelitian ini, saya mengambil pemahaman mengenai betapa berperannya teknologi terhadap proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu tidak jauh beda dengan kita, mahasiswa desain ataupun mahasiswa seni rupa yang memiliki konsentrasi desain komunikasi visual, di mana memerlukan peran teknologi untuk menunjang pembelajaran kita. Selanjutnya, dari Vicky Aristanti 2011 yang berjudul Penelitian Sains Sistem Taman Satwa Taru Juruk, di mana saya memanfaatkan penelitian ini untuk memahami kemajuan teknologi juga, karena pada penelitian Vicky ini membahas mengenai peran teknologi, maka dari itu saya menggunakan beberapa pemahaman dari penelitian Vicky Aristanti ini. Selanjutnya, landasan teori, saya menggunakan 5 teori yang memang harus dibahas, dan landasan teori ini bertujuan untuk memperkuat atau memperdalam penelitian yang sedang saya lakukan. Ada teori yang ini nih menjadi tombak dalam penelitian ini, yaitu teori determinasi. Mungkin saya memberikan gambaran sedikit mengenai apa itu teori determinasi. Teori determinasi sendiri yaitu sebuah perubahan dalam berbagai bentuk komunikasi akan menimbulkan dampak pada bagaimana manusia menjalani kehidupannya di masa depan. Pada teori determinasi ini sangat mewakili penelitian saya mengenai peran teknologi terhadap mahasiswa desain komunikasi visual. Nah, karena bersumber dari teori determinasi ini sangat mewakili pembahasan yang hendak saya ingin bahas pada penelitian ini dengan diperkuat beberapa teori yang lainnya. Oke, untuk yang pertama, kita kembali yang pertama, yaitu ada teknologi. Nah, teknologi sendiri yaitu memiliki pengertian segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan alat, sistem, atau proses yang dapat meningkatkan atau memudahkan kehidupan manusia. Pada teknologi ini, saya menggarisbawahi yaitu sebuah keterampilan praktis untuk menciptakan alat, sistem, dan garis bawah selanjutnya yaitu memudahkan kehidupan manusia. Maksud dari landasan teori yang saya gunakan ini yaitu teknologi agar mahasiswa desain yang ada di Universitas Negeri Semarang ini lebih memanfaatkan teknologi, karena teknologi itu dibuat justru untuk mempermudah kita. Dan mungkin untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber mencari referensi, ide, mengembangkan konsep, dan lain sebagainya. Karena sejatinya teknologi diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, yaitu sama dengan mahasiswa desain tersendiri. Oke, tadi teori determinasi ini sangat menjadi tombak utama pada penelitian ini. Teori determinasi ini dapat mewakili segala elemen yang ada, yaitu dari teknologi pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun yang sedang dibahas ini membahas teknologi itu berperan dalam kreativitas seorang mahasiswa. Oke, selanjutnya saya menggunakan landasan teori kreativitas, yaitu kreativitas sendiri adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Itu menurut Supriyadi 1994, di mana beliau adalah seniman dari Indonesia. Seorang seniman yang hebat dari Indonesia. Pada pembahasan kreativitas ini akan lebih kompleks karena
kreativitas menjadi fokus utama pada pembahasan ini. Sebenarnya pembahasan kreativitas sangat mendukung untuk penelitian ini karena yang menjadi topik utama dari penelitian ini yaitu kreativitas, di mana mahasiswa desain tidak jauh dengan kreativitasnya. Maka dari itu, besar harapan kreativitas ini dapat dijabarkan dengan sejelas-jelasnya. Selanjutnya, mahasiswa itu orang yang memang sedang belajar di tahap sekolah tingkat perguruan tinggi untuk mempersiapkan dirinya bagi suatu keahlian tertentu dengan jenjang yang lebih serius, yaitu tingkat sarjana. Nah, mahasiswa yang dimaksud pada penelitian ini yaitu mahasiswa yang yang mengambil jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual tersendiri apa sih? Desain komunikasi visual adalah sebuah proses dalam pengolahan media untuk berkomunikasi mengenai cara pengungkapan ide atau penyampaian sebuah informasi dan pesan yang bisa terbaca atau terlihat. Desain komunikasi visual sendiri biasa disingkat menjadi DKV. Istilah desain komunikasi visual sangat umum di lingkungan sivitas akademik, di mana desain komunikasi visual ini adalah jurusan di tingkat kuliah. Namun, saat ini juga sudah banyak SMK yang sudah membuka jurusan desain komunikasi visual. Mungkin untuk landasan teori sudah saya sampaikan. Selanjutnya, oh ya, besar harapan saya semoga landasan teori ini dapat mendukung penelitian saya untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut. Nah, kerangka berpikir yang sudah saya buat, yaitu yang pertama, peran teknologi terhadap proses kreatif mahasiswa desain komunikasi visual. Masalahnya, bagaimana sih dampak dari perkembangan teknologi ini dalam pendekatan kreatif mahasiswa desain komunikasi visual? Lalu, pada penelitian ini menggunakan teori determinasi, yaitu yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa teori determinasi ini mencakup keseluruhannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner yang akan dibahas yaitu pemanfaatan teknologi dalam industri kreatif, determinasi, dan media sebagai unsur utama peran teknologi. Selanjutnya ada dokumentasi, mengeksplor mengenai fenomena perkembangan platform, literasi visual, lalu penelusuran artis dalam pemanfaatan teknologi. Semoga dari metode yang saya gunakan dapat mendeskripsikan dengan jelas mengenai maksud dari penelitian saya. Selanjutnya, hasil ini saya belum dapat menyimpulkan hasil yang saya dapat. Mungkin nanti setelah saya mengetahui hingga akhir hasilnya apa. Kesimpulan juga mungkin saya belum dapat sampaikan karena penelitian ini memang belum siap untuk dapat disimpulkan. Metode penelitian yang saya gunakan, lokasi penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi melalui internet dan media sosial, sedangkan untuk mengetahui informasi target yang diteliti atau informasi responden yang diteliti dengan menyebar kuesioner yang berada di lokasi UNES, tepatnya di Gunung Pati, Semarang, Kota Semarang. Nah, untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa desain komunikasi visual dan seni rupa konsentrasi DKV di Universitas Negeri Semarang, sedangkan untuk yang dijadikan sampel hanya perwakilan dari setiap rombongan belajar atau rombel atau kelas. Populasi mahasiswa yang diteliti adalah 140 orang dengan jumlah sampel 20 dari masing-masing jurusan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif. Metode kualitatif sendiri membantu penelitian ini dalam ketersediaan deskripsi yang memiliki pengetahuan atas fenomena. Kualitatif juga mendorong sebuah pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Maka dari itu, metode ini menurut saya sangat tepat untuk dijadikan sebagai treatment atau metode yang dapat menyusun laporan dengan baik. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk data primer, yaitu dari survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi melalui studi kepustakaan atau penelusuran internet dan media sosial sebagai data pendukung pada penelitian ini.
Untuk yang terakhir, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu penye- penyebaran kuesioner, semi terbuka, dan dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Tian. Kurang lebihnya saya memohon maaf karena sebenarnya pada penelitian ini citra citra sendiri masih apa ya, masih agak menyebar kemana-mana begitu Pak Tian. Walaupun citra sudah menentukan ruang lingkupnya, namun dalam di tengah pengerjaan kadang ada yang mendistract. Kenapa nggak bahas ini juga? Kenapa nggak bahas ini juga? Karena mungkin ini mengenai teknologi, ternyata, dan teknologi itu sendiri pembahasannya itu banyak, mungkin cabangnya itu banyak. Namun untuk kedepannya Citra bakal belajar lebih disiplin dalam batasan penelitian ini. Mungkin itu saja Pak Tien yang ingin Citra sampaikan. Sebenarnya Citra itu saja mungkin Pak Tien yang bisa Citra sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.